Gimana pun juga aku harus kompak sama katanya. Kita berdua nggak bisa terus menerus gontok-gontokan kayak gini. Dia kan baru kabur kemarin, lihat gak tuh anak? Oh, jadi ini anak yang dijual keluarganya untuk bayar hutangnya itu? Kayaknya kalau potongan kayak gini nih, gak usah dijual sama keluarganya juga udah nyodorin diri tuh kayak. Ya Allah, ibu-ibu ini mulutnya benar-benar udah keterlaluan. Tapi aku harus tahan. Ini kan rumah sakit tempat katanya kerja. Kita tuh harus hati-hati tau gak sih? Jangan-jangan itu anak... Kamu tahu nggak? Ini yang selama ini bikin kakek jadi khawatir sama kamu. Kamu udah gede, Nona. Kamu bisa jaga diri kamu baik-baik. Kamu ngapain diri di tengah jalan? Hah? Mau ketabrak mobil kayak tadi? Udah deh, Nara. Kamu tuh nggak usah marahin aku terus. Aku juga nggak minta kamu nolongin aku, kan? Udah deh, lain kali kamu nggak usah nolongin aku lagi. Dan hari ini tuh hari terakhir kamu ketemu sama aku. Apa aku keterlaluan sama Nona ya? Enggak. Aku bukan jahat. Ini semua demi kebaikan Nona. Ya Allah, jauhkan aku dari keluarga Pak Maman, ya Allah. Aku nggak mau jadi benalu di keluarga mereka. Ini harga spesial, Pak. Jangan ditawar-tawar lagi. Tanggal dan jatuh temponya. Jangan sampai lewat. Karena saya tidak segan-segan akan menarik semua jaminan Anda. Jangan khawatir. Sebelum jatuh tempo juga akan saya lunasin. Aku harus cari tahu. Apa benar waktu itu Bu Fresa tega memfitnah Neng Nona sekeji itu karena ada masalah lain? Ada apa, Pak? Enggak. Boleh nanya, Pak? Ada apa, Pak? Apa betul Nyonya Rumah di sini waktu itu marah-marah sama calon mantunya depan wartawan? Bapak ini siapa? Kok tanya-tanya soal itu sih? Enggak. Saya sebenarnya mau cari kerja. Tapi kalau dapat Nyonya yang galak itu kan nggak enak. Nyonya di sini baik nggak orangnya, Pak? Pak Damat! Siapa itu? Orang itu ingin mencari pekerjaan, Bu. Lumayan juga. Kalau supirnya tua begini, pasti jujur dan gak gampang disogok. Pak Damat, bukain pintu ya, biar dia masuk. Baik, Bu. Mari, Pak. Gimana pun juga aku harus kompak sama katanya. Kita berdua nggak bisa terus menerus gontok-gontokan kayak gini. Dia kan baru kabur kemarin, lihat gak tuh anak? Oh, jadi ini anak yang dijual keluarganya untuk bayar hutangnya itu? Kayaknya kalau potongan kayak gini nih, gak usah dijual sama keluarganya juga udah nyodorin diri tuh kayak. Ya Allah, ibu-ibu ini mulutnya benar-benar udah keterlaluan. Tapi aku harus tahan. Ini kan rumah sakit tempat katanya kerja. Kita tuh harus hati-hati tau gak sih? Jangan-jangan itu anak kesini mau nyari bangsa aja. Ya ampun, gimana suami kita ya? Iya betul. Kayak gitu, aduh. Jangan sampai deh suami kita. Ibu-ibu, kayaknya masih banyak pekerjaan yang lebih mulia deh yang bisa kalian lakukan selain menggosip. Ajar ya. Dengar ya. Jangan sok suci kamu. Lihat tuh. Lihat, ngaca sama diri kamu tahu. Ngaca ya. Ngaca. Lu bikin kamu tuh cakep.
Ada apa ini? Ada apa, ada apa? Bantu saya dong, ah. Pelan-pelan, ah. Bu. Ini orang kurang ajar nih, Pak. Udah bikin saya jatuh. Loh, tante kan tadi jatuh sendiri. Aku nggak ngapa-ngapain. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Saya sakit gini. Kenapa lagi sih? Jangan bikin aku malu, Nona. Aku nggak tahu, Kak. Tadi mereka nyari masalah ke aku. Oh, adanya dokter Tanya. Oh, jadi ini adik kamu ya? Kamu itu dokter di sini. Jangan-jangan kamu tuh jadi dokter di sini cuma mau cari suami-suami kaya. Gila ya. Bu. Ibu jaga ya omongannya ya. Kakak saya tuh nggak kayak gitu. Pokoknya kalian akan saya tunjukin. Jody, Ma. bapak ini akan jadi supir pribadi kamu. Ini kan supir kepercayaannya Nona. Maaf Pak, nama Bapak? Nama saya Maman, Bu. Pak Maman, ini anak saya Jody. Jadi masuk dulu ya. Tumben inget new Mama. Nggak apa-apa. Bu, maaf Bu. Kelihatannya si Den nggak setuju. Biar Ibu cari sopir yang lebih muda aja, Bu. Enggak Pak. Saya perlu Bapak untuk melakukan sebuah tugas. Tugas. Anak saya Jody ini sedang dikejar-kejar sama perempuan. Perempuan ini matre banget. Dan saya ingin supaya Bapak lapor sama saya kalau sampai Bapak tahu bahwa perempuan itu ketemu sama Jody. Baik Bu, baik Bu. Ibu nggak perlu khawatir. Saya akan jalankan amanah Ibu itu. Dan kalau sampai perempuan yang namanya Winona itu mendekati Dan Jody, saya pasti langsung usir, Bu. Bapak tadi bilang Winona. Kayaknya tadi saya belum bilang sama Bapak kalau perempuan itu namanya Winona. Ya kan? Saya belum sebutkan kan? Kok Bapak tahu? Itu beritanya udah menyebar kemana-mana, Bu. Saya kemarin lihat di koran, di televisi, ya tentang perempuan yang Ibu maksud itu. Kenapa sih kamu selalu nyusahin hidup aku? Ngapain kamu kesini? Kamu mau merusak nama baik aku? Hah? Sekarang semua orang tahu kalau kamu tuh adik aku. Kelakuan kamu tuh kayak orang yang gak bermoral. Kakak tahu nggak? Aku tuh tadi cuma ngebela diri aku sendiri. Kenapa sih kakak tuh nggak pernah percaya sama aku? Ya udahlah, aku nggak perlu ngejelasin apa-apa sama kakak, karena kakak tuh nggak pernah percaya sama aku. Kakak tahu nggak? Aku tuh datang ke sini untuk niat baik sama kakak dan ternyata apa? Semuanya malah berantakan kan? Kakak malah marah-marah sama aku. Permisi dok. Iya. Dokter dipanggil Pak Direktur di ruangannya. Saya? Iya. Oke. Nanti aku segera ke sana. Permisi dok. Iya, makasih. Hari ini benar-benar sial. Semua teman arisan Mama ngelecehin Mama. Dan tahu Papa ini kenapa? Ini semua gara-gara Papa kada Papa maksud. Winona dan Jody akan menikah. Dan Papa janji, kalau mereka menikah, persoalan kita akan selesai semuanya. Enggak. Aku nggak mau. Kenapa sih Papa sama Mama tuh cuma manfaatin aku doang? Kalian mau aku dianggap cewek murahan sama keluarga Jody? Tahu gini mendingan Winona sama Bang Faldo di Amrik. Kamu mau apa di sana? Mau ngapain?
Ya kuliah lah, Pak. Ngapain lagi? Aku juga pengen punya karir. Aku pengen dianggap sama keluarga Jody. Aku nggak pengen diremehin terus. Karir?